Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Jadi di malam hari yang indah ini, di video kedua yang aku buat di hari yang sama ini, karena besok aku mau traveling sama suamiku. Kita mau ke kota Martin Luther. Jadi mau stok video dulu. Jadi temanya ini apa sih? Temanya ini aku sebenarnya agak gregetan kalau mendapatkan pertanyaan ini, yaitu adalah kapan mau punya anak. Ini pertanyaan sering banget aku dapat, entah dari YouTube, TikTok, Instagram, bahkan keluarga sendiri. Aku nggak ngerti kenapa ada budaya Indonesia yang bertanya seperti itu, kapan mau punya anak. Ketika kalian belum menikah, kalian akan ditanya kapan mau nikah. Ketika kalian sudah menikah, kalian akan ditanya kapan mau punya anak. Ketika kalian sudah punya anak satu, kalian akan ditanya kapan mau nambah anak. Kayaknya pertanyaan tuh begitu aja, gak berhenti dan kayak, man, lu tuh kayak gak ada waktu ya untuk ngurusin suatu hal yang lebih penting dibandingkan lu cuma bertanya kapan mau punya anak. Itulah. Ini budaya yang jelek banget dan budaya yang harus ditinggalkan, oke? Banyak budaya timur memang yang bagus, tapi ketika ada budaya timur yang jelek ya, yang gak pantas dipertahankan, mendingan dibuang deh. Itu kalau di Jerman ya, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang sangat privacy, yang tidak akan ditanyakan kepada orang lain. Bahkan mertuaku saja, ibu mertuaku, bapak mertuaku tidak pernah bertanya kepada kami kapan kami mau punya anak. Kami ini sudah berusaha, kami sudah program, tapi kalau Tuhan belum kasih, kami mau bisa apa? Karena kan hamil itu bukan hanya sekedar hamil, itu kan enggak. Tapi kan tergantung dari Tuhan gitu loh. Itu kan karunia dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Kita nggak bisa maksa Tuhan gue pengen besok gue hamil, kan nggak bisa. Daripada kita sibuk bertanya kapan mau punya anak, mendingan kita doakan aja gitu. Doakan semoga Lona dan Stefan segera diberikan karunia sama Tuhan, diberikan berkat sama Tuhan, diberikan momongan. Itu kayaknya jauh lebih baik dibandingkan bertanya kapan mau punya anak. Kalian tahu gak sih efek dari pertanyaan tersebut adalah sisi psikologis pasangan suami istri itu bisa terganggu. Apalagi kita ini lagi program, pertanyaan itu setiap hari pasti ada, entah dari sosial media atau dari keluarga sendiri. Aku juga gak ngerti ya. Gak hanya tentang anak sih, sebenarnya tentang pertanyaan tentang agama juga satu hal yang sangat privacy. Di Jerman tuh kita gak bisa sembarangan asal nanya kapan mau punya anak, apa agamamu, tentang politik juga tidak. Terus apalagi yang hal yang sangat privacy di Jerman ya, tentang keuangan, itu juga privacy. Jadi kalau di negara kita mungkin banyak orang-orang yang kepo, yang suka mengurusi kehidupan orang lain, sampai-sampai hidupannya sendiri tidak bisa diurusi. Oh my god. Capek tau gak sih dapat pertanyaan kayak gitu terus. Kita itu 3 tahun itu gak cuman diem dalam tempurung di dalam gua. Makanya kita sampai detik ini tuh belum dikasih sama Tuhan anak. Kita udah berusaha di masa subur, ngitung masa subur, terus mau posisi apa udah, terus minum obat-obatan udah, terus
makan yang bergizi, makan yang katanya mengandung inilah, mengandung itulah. Udah, program bayi tabung on proses. Tapi kalau memang sampai detik ini belum dikasih sama Tuhan, ya udah, kita cuma bisa pasrah. Kehidupan kita ini Tuhan yang pegang, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang memberikan jalan, membuka jalan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai anaknya cuma pasrah aja gitu loh. Masa kita harus sampai guling-guling minta sama Tuhan gitu? Kan enggak juga. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita inginkan, dan Tuhan pasti akan memberikan itu tepat pada waktunya. Kita cuma bisa ya berserah aja, pasrah aja gitu sama Tuhan. Gitu. Karena kalian bisa lihat sendiri lah, ada artis juga yang udah 7 tahun baru dikasih sama Tuhan berkat anak gitu kan. Kalau kita kan baru 3 tahun emang belum dikasih, ya udah. Malah positifnya adalah aku jadi semakin mengenal suamiku semakin mengenal diriku. Kita jadi tim yang solid, kita jadi tim yang kompak. Jadi gimana ya, bisa bekerja sama dengan baik sebagai suami dan istri gitu. Ambil sisi positifnya aja gitu. Karena aku juga nggak mau ya, kita juga nggak mau setiap hari merenung hanya mikirin kapan ya kita punya anak. Kan gak juga, hidup itu harus berjalan gitu loh. Life must go on. Kalau emang udah dikasih waktunya sama Tuhan, ya kita bersyukur, kita jalani. Yang penting kan masalah anak itu bukan tentang kuantitasnya. Mungkin ada banyak orang yang bisa memiliki 11 anak, 12 anak, ya puji Tuhan. Tapi buat aku dan suamiku, memiliki anak itu bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Kita mau dikasih senantinya sama Tuhan, entah langsung kembar 2 kah, atau kembar 3 kah. Karena kan maksimal nanti embrio yang dimasukkan ke rahim aku 3, atau mungkin cuma 1, but it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti kita bisa mendidik anak kita dengan baik, menjadi anak yang baik, anak yang sukses, bisa berguna bagi banyak orang, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa memberikan banyak pekerjaan untuk orang-orang. Itu kan jauh lebih baik gitu loh. Dan kita juga punya nazar, kita punya impian setelah program bayi tabung kita berhasil atau tidaknya program bayi tabung kita akan memang mau mengadopsi anak gitu. Karena masih banyak anak di luar sana yang mereka tidak memiliki orang tua, mereka kekurangan kasih sayang, mereka butuh pendidikan, mereka butuh kehidupan yang layak. Dan kenapa kita tidak membantu mereka gitu loh, ketika kita bisa membantu gitu. Kita kan masih sehat, masih dikasih penglihatan sama Tuhan, masih dikasih hidup anggota tubuh yang sempurna sama Tuhan, kenapa enggak gitu loh. Gitu aja gitu. Jadi saya berharap banget dengan adanya video ini, saya berharap please stop bertanya kepada kami di sosial media atau bahkan keluarga kami pun. Stop bertanya tentang kapan kami punya anak ya. Karena saya tidak mau di bawah tekanan, saya tidak mau di bawah stres karena pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena jujur sangat mengganggu saya, mengganggu pikiran saya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setiap saya pulang ke Indonesia pasti ada lagi yang bertanya tentang itu. Setiap saya pulang ke Indonesia ada lagi pertanyaan tersebut. Jadi kayak kesannya ketika saya pulang ke Indonesia kayaknya pengennya itu traveling gitu loh, pengennya itu enjoy gitu loh, bukan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kapan mau punya anak gitu segala macam. Kayaknya man, come on, capek tau gak? Ya jadi ya saya berharap stop bertanya kepada siapapun, bukan hanya kepada kami. Stop bertanya kepada siapapun, pasangan suami istri yang mungkin baru menikah atau memang mereka sudah menikah lama. Jangan pernah bertanya kapan mau punya anak, karena saya yakin mereka pasti pengen punya anak, tapi memang belum waktunya dikasih sama Tuhan ya. Mereka mau apa, mereka bisa apa gitu loh. Kan itu berkat dari Tuhan gitu. Itu aja sih. Oke, so thank you for watching. Sampai jumpa next video selanjutnya. Mohon maaf ya kalau saya agak galak di video ini, karena saya sudah memendam rasa ini sudah sekian lama. Bahkan setelah kami menikah, kami sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan
kuping ini udah, dan kepala ini sudah tidak bisa memendamnya gitu loh. Jadi harus saya keluarkan supaya perasaan saya lega gitu. Dan saya berharap mereka semua, mau kalian yang nonton ini dari sosial media atau dari keluarga, stop bertanya kepada kami kapan mau punya anak, karena kami pun sedang proses bayi tabung. Saya berharap kalian bantu di dalam doa, bukan bertanya kapan mau punya anak. Bantu dalam doa itu jauh lebih baik, jauh lebih berguna, karena doa, kekuatan doa itu jauh lebih besar kuasanya dibandingkan pertanyaan kapan mau punya anak. Oke? So, sampai jumpa di next video selanjutnya. Tuhan memberkati.